Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Podcast. Tonight we discuss about financial literacy, atau tema yang lebih gamblangnya adalah literasi keuangan untuk kemandirian finansial. Nah, di buku pertama tadi ada Resentor Sidra yang memaparkan tentang misteri duit, bukan tentang babi ngepet, tetapi rumus-rumus yang bisa dijalankan untuk sampai kepada kebebasan atau kemandirian finansial. Nah, untuk buku kedua kali ini saya akan membahas buku dari seorang financial planner terbaik di Indonesia. Saya katakan terbaik karena bukunya selalu laris dan dia selalu diundang juga di Bukalapak, di Kompas dan sebagainya. Relatif masih muda dan seorang perempuan muslim, namanya adalah Prita Hapsari Gosi. Nah, bukunya berjudul Make It Happen. Nah, buku ini sendiri ditulis oleh Prita, tentunya seorang CEO dan founder dari Set Finance. Nah, buku ini berjumlah 241 halaman. Walaupun cetakan pertamanya itu terbit 2013, tapi buku yang saya baca tadi itu cetakan ketiga yang terbit tahun 2016. Nah, buku ini saya baca kurang lebih sekitar 4 jam, jumlah 241 halaman. Tadi siang saya baca di Ipusnas, kemudian karena cukup ringan jadi agak cepat membacanya. 244 halaman, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, izinkan saya bagi buku ini ke dalam 4 pembahasan penting, walaupun pembahasannya ini tidak runut di bukunya, ada sekitar 11 halaman yang terpisah satu sama lain. Namun izinkan saya membahasnya menjadi 4 pembahasan berdasarkan pembagian persentase keuangan. Nah, pembagian persentase keuangan atau diagram persentase keuangan itu, kalau kita mau lingkari, itu 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk masa depan, dan 10% untuk kebaikan. Jadi berbicara literasi keuangan, kita harus paham dulu nih diagram cash flow kita setiap bulannya gitu. Jadi bagi teman-teman yang termasuk saya sendiri, tentunya tidak dibesarkan dengan kecerdasan finansial yang baik, kita mah selain sedikit kita dapat, sekali dapat kita habiskan. Itu yang membuat salah satunya angka korupsi begitu banyak di Indonesia, karena kita tidak cerdas dalam mengelola keuangan. Berapapun rezeki yang kita dapat habis dengan sendirinya. Padahal kalau kita mengutip sabda Rasul yang juga sudah kita kutip di buku Berbisnis dengan Allah kemarin, bahwa tidak bergeser langkah kaki seorang manusia di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. 1, dia habiskan untuk apa masa mudanya. 2, dia dari mana dia dapatkan rezekinya atau uangnya. 3, untuk apa dia belanjakan rezeki atau uangnya. Dan 4, bagaimana kecintaannya terhadap keluarga Rasulullah SAW. Nah, fokus kepada 2 pembahasan tadi, dari mana dapat keuntungan, bagaimana ia membelanjakan uangnya. Sehingga pembagian atau persentase keuangan ini menjadi begitu penting. Bahwa katakanlah gaji kita UMR nih, misalnya berapa sekarang UMR-nya provinsi? Ya, katakanlah 2,1. 40%-nya itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari atau sekitar 800 sampai 900 ribu. Nah, itu kebutuhan. 30%-nya untuk membayar cicilan. Tapi jangan mencoba mencicil barang yang mahal, apakah itu mobil apalagi rumah, kalau gaji kita hanya UMR. Dan jangan sampai lebih 30% untuk membayar cicilan. Misalnya cicilan rumah sekarang kan ratanya 3 juta, sementara UMR cuma 2,1. Nggak mungkin, masa gaji kita untuk cicilan rumah semua, bahkan masih kurang. Saran dari para financial planner adalah 30% dari gaji kita itu baru pakai mencicil. Nggak apa-apa cicil rumah, cicil mobil bersamaan, asalkan 30% tidak lebih pembayarannya setiap bulan. Misalnya 15% untuk rumah, 15% untuk mobil. Semin kita membutuhkan mungkin kira-kira 20 juta per bulan untuk bisa mencicil rumah dan mobil secara bersamaan. Nah, 20%-nya lagi untuk masa depan. Masa depannya itu misalnya kayak simpanan, tabungan, investasi. Nanti kita jelaskan satu persatu apa sih pembedaannya itu semua. Dan yang terakhir adalah 10% untuk kebaikan. Baik itu kebaikan sosial, dalam hal ini zakat, sedekah, humus, ataupun kebaikan diri seperti belanja, liburan, dan kuliner.
atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy itu cuma 10%, bahkan 5% kalau kita bagi dengan zakat tadi. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu untuk kebutuhan. Saya menyebutnya sebagai fondasi perekonomian. Fondasi perekonomian itu adalah keluarga. Jadi dari keluarga lah fondasi perekonomian itu sebenarnya harus ditanam. Baik itu kita sebagai anak, yaitu kanak-kanak, remaja, dewasa, sebagai pasangan misalnya bagi yang sudah married, ataupun sebagai orang tua nantinya. Anggaplah kita tidak terliterasi finansial secara baik waktu kita anak-anak, tetapi kita sudah dewasa. Dalam artian kita sudah bisa membangun kemerdekaan finansial kita sendiri, sehingga nantinya ketika kita married misalnya atau bahkan punya anak, keuangan itu bukan menjadi masalah lagi. For your information, salah satu alasan mengapa perceraian terjadi itu ekonomi. Saya pernah bekerja sebagai paralegal di kantor pengacara, jadi saya tahu apa yang membuat KDRT atau bahkan perceraian yang terjadi. Permasalahan utamanya adalah ekonomi. Yang kedua karena menikah terlalu dini. Apakah itu karena kecelakaan, married by accident, ataupun mau menerapkan prinsip-prinsip Rasul gitu. Prinsip Rasul pun 25 kali ya. 25 itu usia yang matang. Kalau Sayyidina Ali itu menikah 26 tahun. Nah, jadi bagi orang-orang yang mau menikah benar tidak apa-apa juga sih, asalkan sudah mapan secara ekonomi maupun secara mental. Nah, sekarang saya lihat banyak anak-anak muda, khususnya mahasiswi atau bagi yang masih belajar, menganggap seluruh permasalahan hidup bisa selesai dengan menikah. Misalnya ada beban kantor, ada beban kampus, wah nikah aja deh gitu. Aduh, menikah itu bukan solusi. Bahkan bisa menjadi masalah itu sendiri kalau kita belum siap. Dalam artian kita harus mencari pasangan yang juga terliterasi finansial dengan baik. Kalau kita sudah tidak terliterasi finansial dengan baik, berhadapan pula atau bertemu pula dengan pasangan yang tidak cakap secara finansial, tidak cerdas secara finansial, akan menjadi sulit untuk membangun sebuah rumah tangga baik. Maksud saya bahwa cukup sudah seluruh permasalahan waktu kita kecil, yang mana kita mau sekolah susah uangnya, mau kita jangankan sekolah, makan sehari-hari saja susah gitu. Jadi kalau bahasanya Donald Trump, sekarang sudah jadi presiden, dulu masih ekonom dan penulis buku. Saya pernah baca bukunya yang duet sama Robert Kiyosaki, judulnya Midas Touch. Donald Trump bilang gini, bahwa kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu kesalahan kita gitu, kesalahan kita. Dalam artian kita harus make a decision atau ambil keputusan bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Apalagi di Indonesia ini kayaknya kebergantungan pada orang tua begitu tinggi. Bahkan selesai kuliah masih ngarep sama orang tua dan sebagainya. Kita lanjut sebagai orang tua atau setelah kita memiliki anak. Setelah memiliki anak ini lebih parah lagi. Nanti kita akan eksplor lebih dalam lagi di tabungan pendidikan anak, khususnya bahwa memiliki anak itu alih-alih mendatangkan rezeki bisa saja menjadi mendatangkan resiko kalau kita tidak cerdas secara finansial. Itu artinya banyak orang yang berubah paradigmanya, ideologinya setelah dia married dan punya anak. Bisa-bisa dia menjadi katakanlah materialis atau apapun yang kemarinnya dia aktivis, begitu idealis. Pas married punya anak, tiba-tiba idealismenya runtuh gitu. Dia kemarin berkoar-koar terhadap kapitalisme, pas punya anak dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segenggam popok dan sekaleng susu gitu ya. Itulah realita kehidupan. Kalau kita tidak cerdas secara finansial agak susah juga. Kita masuk ke dalam bagian kedua atau 30%-nya, yaitu cicilan. Tadi di kebutuhan kebutuhan sehari-hari, baik sebagai anak, pasangan maupun orang tua. Nah, di 30%-nya yaitu cicilan. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai cicilan kita itu melebihi 30% dari pendapatan kita secara keseluruhan. Misalnya tadi pendapatan UMR rata-rata orang 2,1, maka 30% dari 2,1 itu 700.000. Itu artinya kita hanya bisa mencicil motor atau hanya kita bisa mencicil
gadget. Itu pun gadget yang middle end gitu, jangan yang high end kayak iPhone dan sebagainya. Kalau gaji kamu UMR dan kamu mau mencicil iPhone, halo gitu. Jadi saya sarankan cicil aja Realme. Kebetulan di sini ada divisi ada cashbacknya 200, cicil aja Realme gitu. Kalau kita baru UMR gitu. Makanya harus dibedakan nih sebagai paradigma kerja kita ini, paradigma kaya kita ini apa? Apakah look rich atau be rich? Kebanyakan kita ini cuma mau look rich aja gitu, terlihat kaya padahal tidak benar-benar kaya. Contoh tadi kayak saya bilang cicilan gitu. Jadi misalnya gaji kita cuman UMR 2,1, kita hanya bisa mencicil motor ataupun gadget. Jangan coba-coba mencicil mobil apalagi rumah. Gitu ya. Jangan sampai 30%. Nah, bagaimana membedakan kemudian orang yang look rich dengan be rich? Nah, tadi salah satunya sudah disebutkan, dia lebih mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan. Keinginannya iPhone padahal kebutuhan atau bahkan pasaknya, tiangnya itu cuman bisa 2,1. Itu pun UMR loh gitu. Berapa banyak di masyarakat kita yang UMR aja nggak mampu. Kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Contoh misalnya PNS berapa sih gajinya? 4 juta lah kurang lebih ya. 4 juta pun sebenarnya PNS yang kita uber ini sebenarnya bukan sebuah mantra yang membuat seluruh permasalahan finansial kita itu tiba-tiba selesai. Misalnya 4 juta tadi, 4 juta dibagi dikurangi 30%, itu kurang lebih sekitar 1,3 pun berarti PNS pun sebenarnya kalau kita mau fair belum bisa cicil mobil, apalagi rumah, kecuali kalau rumahnya ini 1x1 gitu, 1x1 misalnya ya. Kalau ada rumah seperti itu mungkin ya, dalam artian kos gitu. Tapi itu bukan cicil rumah juga, nggak ada juga kan cicil kos. Ada ya cicil kos? Nggak ada kan cicil kos. Jadi PNS pun sebenarnya kalau kita mau fair itu belum bisa cicil rumah, cicil mobil. Sehingga inilah jawaban juga mengapa banyak pejabat-pejabat kita itu korup, karena sebenarnya kemampuannya berapa, keinginannya berapa gitu. Sebenarnya kemampuannya cuma 1,2 untuk membayar cicilan, tetapi dia berani mengambil cicilan yang banyak sehingga dia harus mengambil pos-pos yang lain dalam artian anggaran negara atau bahkan anggaran perusahaan. Sehingga ini menjadi begitu penting untuk kita pahami, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Terus bagaimana mengidentifikasi orang kaya? Orang kaya atau bahkan di atasnya orang kaya itu merdeka secara finansial adalah mereka yang bisa menyisihkan 20% pendapatannya setiap bulan untuk investasi. Jadi 20% dia. Misalnya gaji kita 4 juta, itu artinya 20%-nya itu sekitar 800. Itu investasi yang tidak boleh diganggu. Yang betul-betul investasi, bukan bicara jaminan hari tua, pendidikan anak, cicilan mobil, cicilan rumah, kebutuhan sehari. Investasi tidak boleh diganggu-ganggu nih 20%. Itu baru dikatakan orang yang financial freedom atau yang betul-betul merdeka secara finansial. Orang kaya gimana? Orang kaya yang bisa menyisihkan 10% keuangannya. Itu 10%-nya tidak boleh diganggu-ganggu. Itu 10% masuk terus dari masukannya. Cara untuk menjadi kaya. Sementara kalangan menengah yang 5% dari setiap pendapatannya itu dia investasikan. Sementara kalangan miskin adalah mereka yang tidak menginvestasikan sama sekali uangnya. Tidak menginvestasikan, habis jadi kebutuhan. Habis di kebutuhan, habis di cicilan. Itu orang miskin. Bahkan kita yang di bawahnya miskin. Kenapa saya bilang kita di bawahnya miskin? Karena lebih banyak pengeluaran dari pemasukan. Itu namanya bangkrut kalau dalam pembagiannya Prita ini. Bangkrut adalah lebih banyak pengeluaran pemasukan. Kalau kita mau fair, kita lebih banyak bangkrutnya daripada sekedar miskin malah. Gitu. Karena lebih banyak pengeluaran cicilan, HP, motor, mobil atau rumah atau sebagainya. Sehingga utang sana utang sini, mengalahkan sejarah, banyak kartu kreditnya dan sebagainya, akhirnya tagihan di mana-mana. Ketika mau dicek BI checking, banyak sekali daftar blacklistnya di beberapa bank. Itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang mengkonsumsikan terlalu banyak dibandingkan pendapatannya. Nah, kita masuk ke 20%-nya.
bagian ketiga, yaitu untuk masa depan, atau yang kemudian kita sebut sebagai financial plan. Bagaimana sih kita merencanakan masa depan keuangan kita? Itu sebenarnya bisa dibagi 3, dan ini berbeda. Saya juga baru tahu ketika baca tadi siang ini bukunya. Ternyata berbeda antara simpanan, tabungan, dengan investasi. Itu beda semua, itu 3. Apa bedanya? Simpanan adalah dana darurat. Simpanan itu akan habis kalau bukan 1-2 bulan. Itu namanya simpanan. Dan dana darurat itu selalu ada. Dana darurat itu adalah dana yang kita butuhkan setiap bulan. Misalnya berapa sih pengeluaran kita sebulan? Dibagi semua itu sama cicilan, kebutuhan. Katakanlah kalau kita makan sehari 50.000 lah per hari ya. Misalnya paling banyak itu sama ngopinya 150.000, 1.500.000 per bulan. Ada misalnya cicilan motor misalnya 850. Sudah ada 2,3 gitu. Apalagi misalnya ada biaya tanggungan 2,5, berarti kita butuh 2,5 setiap bulan. Itu yang dimaksud sebagai dana darurat. Dan sarannya para financial planner itu kita punya harus di tabungan, di simpanan itu 3 bulan dana darurat. 2,5 kali 3 7,5. Itu baru simpanan. Dan kebanyakan milenial itu tidak memiliki simpanan sama sekali, apalagi tabungan, apalagi investasi. Jadi dana darurat saja nggak ada, itu namanya simpanan. Yang kedua tabungan. Kalau tabungan itu berbicara 1 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi tabungan itu misalnya kayak pendidikan anak. Kita belum punya tabungan sama sekali. Karena jangankan tabungan, simpanan aja belum ada. Jangankan simpanan, kebutuhan sehari-hari saja masih kalang kabut. Tabungan ini kayak pendidikan anak. Jangan salah ya, pendidikan anak ini banyak sekali, sehingga orang yang mau menikah muda pikir-pikir dulu deh. Bukan saya katakan bahwa jangan nikah muda sih, tapi maksudnya harus mapan secara finansial dan mapan secara mental juga. Nah, tabungan pendidikan anak, kalau kita bicara pendidikan ya, tahun pertama memiliki anak itu membutuhkan ratanya 100 juta. Kalau kita mau review silakan lihat data-datanya baik di buku ini maupun di internet, ada banyak. Tahun pertama itu yang paling banyak, 100 juta. Tahun kedua menyusut menjadi sekitar 80 juta, tahun ketiga menyusut lagi sekitar 60-an juta. Itu untuk anak. Semua itu biaya popok, biaya susu, biaya main-mainannya, biaya perawatnya dan sebagainya. Makanya tepat sekali sabdanya Rasul, bukan sabda Rasul sih, Al-Quran bahkan 2 tahun penyapihan atau berikan susu. Sehingga si penulis buku ini, Prita, dia kasihkan susu eksklusif, ASI eksklusif itu selama 3 tahun bahkan, supaya banyak, selain mengikuti tuntunan Quran, banyak penghematan yang bisa dilakukan kalau kita pakai kasihkan ASI gitu. Itu tabung pendidikan itu baru tahun pertama loh, 100 juta. Mungkin kita tidak pikir karena pengeluaran sehari-hari yang dipikirkan. Padahal kalau kita ratakan dalam tahunan, itu di Jakarta. Anggaplah kita di Mamuju. Ya anggaplah seperempatnya, 25 juta pun per tahun itu banyak sekali. Gitu. Artinya 1.100.000 1 bulannya. Banyak sekali itu untuk popok dan sebagainya, untuk susu. Jadi pikir-pikir dulu deh. Itu baru batita, bayi sampai ke batita, bayi 3 tahun. Balita dia sudah masuk PAUD. Sudah masuk PAUD berarti sudah masuk ke dalam institusi pendidikan. Kalau dihitung sampai dia S1, ini baru S1 lah ya, 1,6 miliar dibutuhkan uang untuk menyelesaikan studinya anak-anak. 1,6 di Jakarta. Anggap lagi seperempatnya, cuma seperempat ketika di Mamuju. 1,6 dari seperempat berapa? 400 juta. 4 juta untuk sampai S1. Sehingga kalau uang panennya orang 4 juta, wajar-wajar aja sih 4 juta misalnya ya. 400 juta itu untuk S1. Itu baru S1, apalagi sekarang sudah S2, ada S3. Saya harus akui, pemilihan saya S2 di waktu yang sekarang ini itu kurang tepat. Salah satu pilihan yang kurang tepat dalam kehidupan saya. S2 di waktu yang kurang tepat. Nah, apalagi kalau S2-nya di luar negeri, S3-nya dan sebagainya, sekolahnya di swasta internasional, waduh, semakin mahal lagi. Ya ratakanlah 1,6 M di Jakarta, atau sekitar 4 juta di daerah-daerah provinsi misalnya kayak di Mamuju. Beda lagi sama investasi. Kalau tadi simpanan itu cuman dana darurat 1-3 bulan, tabungan itu tahunan 1 tahun, 1-10 tahun, sementara investasi itu lebih daripada 10 tahun atau dana pensiun. Orang-orang yang mau merdeka secara finansial sudah harus mengukur kapan dia mau pensiun. Bahkan tadi di Rekom 30-an sudah pensiun gitu.
Kalau kita kan fokusnya, saya kan PNS gitu, 60 pi baru saya mau pensiun. Padahal pensiun lebih bagus gitu. Tidak ada salahnya juga sih gitu. Selama kita sudah merdeka secara finansial, kita sudah bisa pensiun. Kapan sih orang bisa dikatakan bisa pensiun? Kebutuhan orang pensiun itu berbeda-beda setiap orang, tergantung pengeluaran bulanannya. Nah, misalnya dalam buku ini, ketika ada orang yang melakukan konsultasi di Save Finance, dia membutuhkan sekitar 16 miliar kalau tidak salah, 16 miliar supaya bisa pensiun dini. Sehingga dia harus melakukan reksadana lah, obligasi atau apapun itu. Kalau dalam Islam disebut sebagai sukuk bunga, apakah saya kurang tahu teknisnya. Ingasnya kalau saya pribadi menggunakan lembaga perbankan syariah, tidak gunakan lembaga bank konvensional karena mengantisipasi ribanya. Jadi apapun yang ada di syariah, walaupun itu masih debatable bagi beberapa ulama tertentu, setidaknya relatif lebih aman daripada bank konvensional. Termasuk di resensi pakai Mandiri Syariah ya. Jadi kalau mau orang yang rekeningnya mengirim resensi, silakan ke Mandiri Syariah. Ini tidak disupport ya sama Bank Mandiri Syariah. Dan yang terakhir 10%-nya untuk kebaikan. Baik itu kebaikan diri maupun sosial. Kebaikan sosial itu misalnya zakat ya, per tahun 2,5%. Ada humus untuk biaya pendidikan masyarakat, dan terakhir sedekah. Sedekah ini dikhususkan bagi orang-orang terdekat dulu gitu, karena misalnya kayak orang tua itu yang paling penting. Jadi sedekahnya bukan hitungan tahunan, bukan bulanan, bahkan bisa saja per harian gitu. Sedekah kalau bahasanya Teh Sidra, bagaimana kita berkhidmat pada orang tua ketika kita sudah lebih banyak waktu. Dan yang terakhir kebaikan diri. Kebaikan diri ini bisa saja belanja kah yang kita suka, apa mau kita beli, misalnya perempuan, tapi cuma 10% Allah ya. Bahkan dibagi lagi dengan kebaikan sosial tadi, sehingga mungkin sekitar 2-3% dari penghasilan itu baru kita bisa belanjakan sesuai dengan passionnya kita. Liburan juga, orang-orang yang merdeka secara finansial atau minimal dia terliterasi secara finansial, dia mengagendakan liburannya sekitar 3-4 kali per tahun. Nah, kalau bagi peneliti enak gitu, karena dia diundang, dia bisa sekaligus liburan. Misalnya dulu saya sama Albar itu dibiayai secara full di Kolaka, baik hotel, uang transportasi dan sebagainya untuk melakukan bedah buku di sana. Termasuk juga di Balikpapan waktu buku kedua saya Masa Depan Pancasila. Nah, kemarin juga ada yang hubungi dari Palembang, cuman karena kita fokus di resensi bimbel dulu, jadi kegiatan diskusi atau bedah buku di beberapa kota itu kita tunda dulu ya di 2020 maybe. Dan begitu pun juga dengan kuliner. Kuliner itu biasa menghabiskan banyak anggaran, tapi ada juga pos-pos yang disediakan untuk kuliner yang memang kita suka sekali. Misalnya kalau saya contohnya sushi ya, enak sekali main sushi, apalagi di sushi itu wow, di sushi Artasning di Makassar itu enak sekali. Nah, itulah pemaparan dari buku ini. Untuk saya review bahwa tetap 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk cicilan, jangan melebihi 30% dari pendapatan kita, 20% untuk masa depan, baik itu simpanan, tabungan maupun investasi, dan terakhir 10% untuk kebaikan, baik kebaikan sosial maupun kebaikan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.